aku mau pesen apa ya ini? Ayam, ati. Mau ayam nih, Bu? Boleh, nasinya mau nasi apa? Nasi apa emang? Ada berapa banyak nasi, Bu? Ada 5 nasi. 5? Mie, Heeh. kebuli, Kebuli. goreng, Oke. nasi Nasi liwet, liwet. nasi uduk. Mau yang Waduh, mana? semuanya nih mantep-mantep nih. Iya, banyak. Nasi kebuli boleh deh, Bu? Boleh. Pantesan aja Cigo galau milah-milih nih foodies. Nasinya doang tuh ada 5 macam. Sementara varian lauk di masakan Nusantara Pak D Juri di Kebun Jeruk ini ada 18. Wadidaw. Semuanya mulai dimasak dari jam 3 pagi sebelum jualan loh foodies. Harganya juga receh. Nasinya mulai dari 10.000 aja. Sedangkan lauk paling mahalnya cuma sekitar 12 ribuan loh. Wah, mantep nih recehnya. Gak heran ya pelanggan udah mulai ngantri sebelum gerobak Pak D datang. Dalam 3 jam aja 200 porsi nasi dan juga lauk langsung ludes. Mantap. Tuh, kita makan nasi dulu ya, Budis ya. Gurih. Lama-lama pedas, Budis. Tapi lembut banget. Ini sebenarnya makan nasi doang udah enak. Kita cobain pakai toppingnya ya, Budis ya. Nah, Budis, ini ayamnya ya, Budis ya. Ayamnya tuh besar ya, bukan ayam yang pelit-pelit, Budis. Wah. Ini dia ayamnya. Tada. Kita cobain. Ayamnya itu dimasaknya menurut aku tuh perfect banget. Nggak gitu kering. Manisnya dapet. Pedasnya dapet dan nggak begitu ngecap. Jadi menurut aku perpaduannya tuh pas. Biar makin balance, nasi kebuli ini ditemenin acar nanas nih foodies. Rasa segernya bikin gurihnya nasi dan manis pedas ayam makin aker. Jujur ini unik banget. Aku kira nanasnya bakalan agak asem. Tapi lebih ke seger dan nanasnya tuh manis, Budis. Telur dadarnya juga nggak kalah menarik nih. Modelnya kayak telur dadar Padang yang ditambah mie, cabai dan juga daun bawang. Terus nggak ada tambahan tepung loh ya. Ini tuh beneran full telur. Wih, mantap foodies. Kita cobain, Budis. Telurnya dulu ya. Seperti telur, namun ada pedas-pedasnya dikit, Budis. Paket nasi liwet di sini juga jadi best sellernya loh. Meski nggak pakai santan, tetap endul. Soalnya dimasak pakai racikan minyak bawang dan juga teri. Dipaduin sama tumis daun pepaya dan oseng cumi. Lasisnya sih no debat nih foodies. Kita cobain ya, Budis ya. Nasi liwet, wow. Wow, ada pete. Oke, kita cobain, Budis. Let's go. Cuminya, nasi liwet, dan juga tempe. Kita harus cobain semuanya, Budis, jadi satu. Budis bisa lihat. Budis, jujur ya, ini tuh nasinya doang aja, udah berasa banget petenya, Budis. Cuminya itu agak asin-asin, tapi itu malah jadi kombinasi yang sempurna. Pedas, Budis. Tumis daun pepayanya itu nggak pahit loh. Soalnya Pak De Juri pakai daun pepaya Kailan yang pahitnya tuh lebih minim. Ditumis bareng sama teri dan ebi, rasanya tuh makin gurih dan juga lembut saat dimakan foodies. Nah, Budis, buat yang mau tahu info lengkapnya langsung aja scan QR yang ada di layar ya. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Woo!
udah disambut dong dengan parade wanita. Jadi diomelin anak orang, diomelin mulu. Kita kayak gue berasa kayak kita begini dong kayak disambut. Ada gini tuh. Kita kayak ada di Fashion show. Halo. Halo semua. Soalnya pinter ya. Soalnya pinter ya. Iya, Iya, anak siapa dia pegang-pegang. manis buat ini. Mau nggak sama anak saya? Ada laki. Semua mau dijodohin sama po kita dah. Iya, anak saya. Po kita mau nyobain jadi nggak mie sowek. Kita mau lihat tapi katanya sih dekat sekolahan. Coba tapi tanya deh mana? anak-anak deh. Ayo po itu po. Mana? Coba tanya dulu. Halo. Foto kan sini kita foto. 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 Ini orang. Ayo. Yang jualan mie soek di mana kita lapor. Oh itu. Oh, di situ. Mau coba nggak? Dekat sini. Mau coba? Ayo, Po, kita ayo. takdir aja po. Kita Ayo, takdir. nah. Ikut ke depan nih. Ayo. Let's go. Ayo. Ayo. Cemerlang banget ya idenya. Nyarinya bukan ngandelin GPS HP foodies, tapi pakai JPS alias jawaban pelajar setempat. Dijamin ketemu deh tuh. Lokasinya emang dekat sekolah nih foodies, tepatnya di seberang SMK Asyafiah, Jakarta Selatan. Ya ini dia nih po, si mie sowek. Oh, ini. Ini mie-nya kayak ini ya. Ini lebar ya? Kayak meteran. Oh iya benar juga ya buat baju ya tuh. Oh ini namanya panjang sowek nih mbak. banget. Kenapa namanya mie soek? Hah? Oh, dipotong-potong itu soek-soek. Sowek. Soek itu disobek-sobek kan. Inspirasi dari mana jual mie sowek? Ide sendiri aja, biar terlihat beda dan inovasi ya. Oh gitu, Pudis. Mau. Beneran mau nggak? Mau. Cobain deh, mau coba yang carbonara, yang bolognese. Tadi ngeliat ada itu ya, pangsit, wonton chili oil. Mau cobain juga? Mau cobain. Wonton tuh nggak wonton? Wonton aku Rabu Pahing. Beda, Apa? itu beda, itu wonton. Aku Rabu Pahing. Itu wonton. Aku Rabu Pahing makanya suara aku melengking. Gimana? Aku Kliwon ya? Udah dong, pokoknya Aku dong. Wow. Satu porsi mie sowek segini banyaknya nih foodies. Mie-nya tuh masih gulungan utuh, jadi setiap ada pesanan mie-nya baru dipotong atau disoek-soek dulu. Baru deh tuh abis itu direbus. Rebusnya bentar aja biar tekstur mie-nya nggak lodo. Kalau kata orang Itali sih al dente ya. Nah ini dia nih mie sowek bolognese dan mie sowek carbonara. Dua-duanya punya cita rasa khas Italia tapi penyajiannya tetap dengan sentuhan lokal. Yakni potongan bawang daun, sawi, dan juga pangsit goreng. Udah. Siap, sama-sama. Semoga bisa dinikmati ya. Semangat belajarnya. Ya. Oh, udah nih. Langsung jadi juga. Ya, makasih, hati-hati. Apa-apa ketemu Hati-hati. lagi ya. Langsung po, cobain. Ih, Bang, daun-daun bawangnya, Bang. Ada pangsit goreng. Bolognese basonya, Bang. Bolognese pakai bakso. Aduh. Kayaknya menggiurkan sekali tuh lihat Po Citra makan nih. Dia lebih creamy ya. Ini bumbunya kayak ini, kayak saus-saus spaghetti gitu. Betul. Karena memang ini kayak spaghetti, bedanya kayak kulit pangsit tapi. Teksturnya bukan tekstur mie, bukan. Iya. Bukan. Dia kayak pangsit, lebih tebal teksturnya. Terus tapi lembut ya, Po? Iya, tapi lembut. Cobain Bang Pin yang Coba deh, carbonara. coba. Ini kan lebarnya juga. Lebih mana? Lebih nikmat ini apa itu? Apa buat Po? Kayaknya padatan mie Bang Pin deh cobain mie Coba. saya. Karena beda ketebalan sama Coba. anunya. Ya, Kalau Po Citra lebih chewy ya, lebih tipis. lebih tipis. Cuman kalau punya aku, lebih tebal-tebal, sampai kayak pangsit ya. Iya. Foodies namanya juga jajanan sekolahan, harganya wajib receh dong. Seporsi mie sowek bolognese cuma 12.000, yang carbonara tinggal nambah Rp1.000. Udah dapat bakso juga loh. Wah, murmur hore banget ya kan? Catat nih foodies, selain carbonara dan bolognese, ada juga pilihan mie sowek dengan bumbu chili oil. Harganya juga receh, cuma Rp12.000. Biasanya nih kalau kata kuncinya chili oil udah kebayang pedas ya foodies. Tapi kira-kira di antara Po Citra sama Bang Empin, siapa ya yang lebih tahan pedas? Aduh, lihat warnanya aja udah menyala banget tuh foodies.
lebar banget bagaimana ini? Ya Makannya udah, begini. langsung dicokot aja Ini langsung. pertama kali loh saya makan wonton. Emang biasanya makan apa? Biasanya kan kayak pangsit. Udah gitu kan kagak sejabrak, selebar. Jabrak. Jabrak banget ini gede banget. Kan untuk bibir aku yang imut. Oh wow. Besar sekali. Gila, Ron. Wah. Aduh. Kalau kita jarang makan wonton, kebanyakan nih makan ati. Iya benar. Lebih suka yang ini sih. Tadi kan woloknya nggak pedes ya. Yeah. Cuman yang saus-saus tomat biasa. Nah, kalau yang ini kan emang bibir penyuka sambal cabai. Kilo oilnya gimana? Enak. Wangi nggak? Wangi. Wangi ya? Cabenya. Mantap banget ya. Cabenya enak banget yang cabai pedes. Chili oil itu cabai berminyak. Betul. Kalau muka saya Apa? berminyak juga. Berminyak dong, tapi nggak pedes. Enggak pedes. Lidah nggak cuma dimanjain tekstur wonton yang lembut dan sensasi pedas jedar-jedar tuh foodies. Aroma wangi daun bawangnya juga bikin nagih. Duh, kayaknya sekali kena susah berhenti nih ya, gawat. Pedasnya betul-betul nampol sih. Enak. Cocok ya? Rasanya raw. Itu dia Aprem dari Pocitra. Macan mau ke approve. Kenyang, enak. Hemat, titik ekonomi. Bah, itu paling penting. Warung mie soek buka dari jam 2 siang. Pas banget bubaran anak sekolah yang langsung jajan. Nah, buat kamu yang mau kesini, ikutan antri bareng ya, oke? Mantap nggak, Po? Mantap banget, Bang. Jadi yang pilihan mie soeknya the best. Dia punya wonton, oleh juga the best. Paling enak sih dari semuanya ini ya. Oh, kalau Po lebih suka yang wonton. Ini yang wonton karena saya suka banget pedes sama ini ketipisannya menurut saya pas. Tahu nggak saya paling suka apa? Apa? Kalau makan bareng Po. Pokoknya kalau misalkan foodies penasaran mau coba ini, langsung scan QR yang ada di layar ya. Buat alamat lengkap juga info detailnya. Makan receh. Mana receh, tapi rasa gak recehan. Lagi Po, cobain Po. Foodies! Wah, MRT Lebak Bulus. ngapain nggak mau kesini? Ngapain kita kesini? Kita mau ngejar sesuatu yang lagi viral, Mbak Nana. Ngantrinya ya, orang-orang tuh rela ngantri sampai 2 jam. 2 jam. Yowes. takut, Langsung kehabisan. habisan. Ini loh foodies yang lagi diworin sama warga Jaksel dan sekitarnya. Jajan donat all you can take 25.000 aja di Lot Butter MRT Lebak Bulus, Jakarta. Widih. Setiap harinya ada 200 donat yang bisa kamu perebutkan tuh foodies. Tapi catat, all you can take donat ini cuma ada di hari Senin sama hari Jumat aja ya. Dan biasanya 30 menit aja langsung ludes. Wah, beneran kudu gercep antri nih, yes. Wah, antri udah berapa lama nih, Mas? Setengah jam. Nggak setengah hari kan? Enggak setengah hari kan ya. Oke. Aturan all you can take donat ini tuh cuma satu. Donatnya boleh diambil sebanyak-banyaknya asal nggak melewati batas kantong yang udah disediain. Ada 3 varian donat yang bisa dipilih, coklat, susu, dan cinnamon brown sugar. Kayaknya udah pada nggak sabar nih ya buat war. Yuk, let's go! Oke, let's go. Siapa yang paling banyak? Oke. Aduh. Kita lihat foodies ya. Ini yang coklat. jago, Mbak? Siapa yang paling jago? Saya yakin kalau saya adalah pemenangnya foodies. Ini cuma dapat 7. Oke, kalau yang aku? Iya, aku mengejar estetik ya, Wak. Oh Kalau gitu. kamu yang Kalau banyak ya. kalau aku mah yang penting banyak, biar bisa kita simpan di kulkas. Donat geprek nih konsep. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh 11. Jadi Tepuk tangan. pemenangnya adalah saya.
Wih, mau dapetnya 7 atau 11 yang jelas mah cuan banget ini foodies. Secara harga satuan all varian donatnya aja Rp14.000. Wah, best deal banget lah ya pokoknya. Apalagi donat di sini tuh jenis donat kentang. Kebayang kan lembutnya kayak mana? Diselimutin sama double coklat kayak begini. Beh, nikmat banget dicemilin sore-sore sambil nunggu MRT. Wuhui. Gimana? Dia tipe donat itu yang fluffy. Terus ini si coklatnya bukan yang murahan gitu. Nggak ada rasa, apa sih tuh di atas dalam langit tuh? Clear, nggak ada rasa gula. Manisnya pas, terus ada wangi susu. Enak ya pokoknya. Wow. Legit. Yes. Sama nih. Manisnya tuh kayak pas balance, nggak yang too sweet gitu. Jadi pas digigit itu menurut aku perpaduan yang oke punya di lidah. Teksturnya enak, lembut. Kemudian si taburan gulanya juga pas. Jadi enak banget. Varian cinnamon yang udah dicampur sama brown sugar jangan dikasih lolos nih foodies. Enak banget loh ini buat temen ngopi sore-sore, iya kan? Jadi kalau misalnya kita bandingin dari ketiga varian ini, memang yang ini bisa dikatakan dia lebih manis dari yang coklat sama yang tadi susu ya. Tapi ini info nggak kalah penting ya buat teman-teman foodies, mungkin ada yang belum tahu kalau misalnya makan ini nggak boleh di daerah tap in MRT. Pokoknya di dalam tuh nggak boleh. Tapi kalau udah di luar udah boleh. Jadi kalau misalnya pengen makan di luar area di dalam itu ya monggo aja. Iya, karena kita juga harus jaga kebersihan untuk kenyamanan bersama. Betul sekali, 100. Jus yang mau war all you can take donat, buruan kamu merapat. Catat mulainya dari jam 4 sore di hari Senin sama hari Jumat aja ya. Nah kalau kamu mau kebagian, mending datangnya lebih awal. Oke foodies? Nah pokoknya kalau misalnya foodies di rumah pengen tahu detailnya, harganya, tempatnya di mana, pokoknya langsung aja scan QR code yang ada di layar. Wah, makan receh. Menu receh. Tapi rasa nggak Nggak recehan. Foodies, kalau bikin ketoprak yang goyang ulekannya aja pasti udah biasa dong ya. Nah, gimana nih kalau abangnya juga ikut goyang? Asik. Asik. Bener. Saya nggak bisa dengerin musik, ternyata memang goyangnya. Seru juga ya foodies, Pak Haji aja sampai ikut-ikutan joget tuh. Aksi ngolek sambil joget ini ada step-stepnya loh. Kalau baru buka, Mas Bro biasanya mulai dengan lagu-lagu yang slow. Nah, semakin malam nih dan makin ramai pembelinya, itu artinya lagu serta goyangannya juga semakin ngebeat. Beuh, hot yes, keren. Nah, ini foodies sudah jadi mie instan plus ketoprak dan pakai telur. Ini kenyangnya double banget ini. Mas, saya coba dulu ya. Makasih ya Mas Bro ya. Makasih banyak ya untuk goyangannya. Makasih banyak. Saya langsung nyobain ya. Oke foodies, langsung kita cobain. Asik. Ya, sekarang saya pengen nyobain yang originalnya. Ini berasa banget. Kacangnya bener-bener kental banget ya, Budi. Sambil makan di sini, dengerin musik, pakai es teh manis, luar biasa. Ini tempatnya luar biasa. Kayak di kafe-kafe. Kalau orang bilang mah kayak di kafe-kafe. Rasa originalnya juga udah cocok banget rasanya di lidah. Tapi makin cocok nggak ya kalau dimakannya campur dengan mie instan? Cus, spal-spal rasanya Panji. Wah, ini luar biasa ini. Saya baru pertama kali nyobain ini. Pakai mie instan ketoprak, ini enak banget.
ketoprak. Sesuai sama namanya nih foodies, Mas Bro tuh masih berada di jalan yang lurus, yakni masih pakai ketupat bukan lontong. Kalau dilihat ketupat di sini kan memang banyak banget ya. Jadi atas gerobak juga ada, di meja pun juga banyak. Kita coba ini. Ini tekstur ketupatnya bener-bener lembut banget. Yang belum nyobain ketoprak Mas Bro, ini enak banget, harus nyobain. Makan receh, menu boleh receh, rasanya nggak recehan. Iya, asik. Manis, seger. Segernya tuh seger asam dari kiamboy sama seger asam dari jeruk songkitnya. Jadi satu. Terus manisnya tuh bukan manis yang lebay, jadi pas banget. Yang ini nih bisa kali ya matang dikit. Nah, mau ngapain? Mau ngambil jambu? Enggak. Ini saya lihat kayak seger banget. Aduh, lagi panas lagi kan ya yang seger-seger. Mas ada yang segar-segar? Ah. Ayo, silakan, Mas, tahu. Kemana, Mbak? Itu kita pengen yang segar-segar. Budis, ternyata bener ada yang seger-seger. Ngapain repot ya kan? Ini bukan seger lagi, seger banget malahan. Lihat tuh, buah-buahannya seger, terus kuahnya juga merah merona. Tapi ini apa Kak? Ini asinan Mas, jadi dia macam-macam menunya. Coba kita lihat. Wih, katanya sih ini asinan premium pertama di Lampung nih foodies. Warungnya sih baru buka sebulan, tapi tiap hari selalu antri panjang. Ada 7 pilihan asinan dan manisan yang bisa dipilih. Mulai dari asinan kiamboy, nanas, mangga, jambu kristal, dan salak, rujak Aceh, serta manisan salak nih foodies. Ayo, bingung kan mau yang mana? Budis, akhirnya kita bisa nyobain nih asinan premium by Tala. Nah, kenapa makannya nggak di sana? Soalnya kebanyakan orang dia tuh take away. That's why kita juga ikutin ya kan. Asinan yang satu ini emang punya isian buah yang paling komplit. Definisi full buah-buah premium foodies. Asinan mana lagi yang pakai stroberi? Mantap. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu kiamboy kayak gimana, kayak gini nih. Oh, dia tuh ada 2 jenis kiamboy biasanya, kiamboy merah sama kiamboy putih. Nah, kayaknya yang dipakai buat asinan ini adalah kiamboy putih, makanya kelihatan dari kuahnya yang berwarna putih kayak gini. Kiamboy atau plum kering khas negeri Tiongkok ini emang gak pernah fail deh buat jadi bahan asinan. Kiamboy diawetkan pakai campuran gula dan juga garam, makanya punya rasa yang nyetrum banget segernya. Cakep. Manis, seger. Segernya tuh seger asam dari kiamboy sama seger asam dari jeruk songkitnya. Jadi satu. Terus manisnya tuh bukan manis yang lebay, jadi pas banget. Jadi ini perpaduan yang pas banget untuk rasanya. Dan ada sedikit rasa pedas, jadi nggak terlalu pedas banget ya kan. Jadi cocok banget buat kalian yang mungkin nggak terlalu bisa makan pedas foodies. Apelnya masih fresh banget. Dari mana taunya? Dari tekstur dan juga rasa. Teksturnya tuh dia masih crunchy, super crunchy. Udah kayak gitu. Untuk rasanya juga manis, pas. Ini yang ketiga nih, yang paling spesial dan yang paling beda daripada yang lainnya. Ini tuh adalah rujak Aceh foodies nih. Kental banget kan? Beda sama yang tadi ya. Rujak ini sih emang no debat ya, kudu pakai mangga kuning. Soalnya tuh mangga ini punya aroma yang paling wangi dan juga rasa asamnya tuh lebih khas. Dia itu tuh rasanya cenderung manis sih. Terus hampir nggak ada asam sama sekali. Dan pedes. Jadi kayak lebih ke manis dan juga pedes aja. Tapi sour unik sih dan kental banget.
Nah, kalau rujak Aceh ini isiannya agak beda nih. Mulai dari mangga, nanas, pepaya, bengkoang, serta yang bikin beda pakai kolang kaling foodies. Jadi kayak jus yang dikasih buah-buahan tapi ada tekstur crunchy dari bengkuang dan pepaya muda. Nah pasti kalian pengen tahu kan, ini jenis asinnya apa aja, harganya itu berapa, lokasinya ada di mana. Mendingan kalian scan QR code yang ada di layar. Ini sih definisi makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi please. Ini dia nih soto Padang Permata, jagonya soto Padang Lazis, harga receh favoritnya Warlock Cibubur and Bekasi area. Harganya receh dong foodies, 27.000 udah sama nasi. Nah, mantep toh. Uni, bah kabarnya? Alhamdulillah, baik. Masakannya mana-mana lama yo? Alhamdulillah. Alhamdulillah mulu nih. Uni bahasa asli Padang? Enggak, kamu orang Sunda. Kakak Ipa yang Padang. Ini foodies yang spesial foodies. Kerupuknya kerupuk jange beda nih foodies nih. Biasanya kalau kerupuk kulit itu kan agak-agak kopong foodies, lihat foodies ya. Ini tuh foodies lihat tuh ya. Dia tuh tebel gitu foodies. Ini best of the best foodies. Langsung ya foodies, kita sikat foodies. Kuahnya gurihnya pas banget foodies. Tadi kasih tipis tambah seger-seger dikit. Gurihnya juga pas banget, asinnya pas banget foodies. Wah, ini udah best banget sih foodies. Berasa kok foodies, walaupun yang jualnya orang Sunda, berasa kok Padangnya. Ya gimana nggak gurih dan segar coba. Kuahnya itu full kaldu dan juga rempah. Ada kunyit, serai dan juga laos yang ditumis. Terus buat bumbu kering nih dan juga aromatik dipakein kapulaga dan bunga ketumbarnya juga. Tadi setelah saya makan foodies, ternyata tuh emang beneran beda, ada yang beda. Ternyata ada daging kering sama daging basahnya foodies dan ada paru. Pantesan pas saya makan kok kayak ada beda-beda. Pas saya tanya ibu beneran ada foodies nih. Contoh daging kering kayak gini foodies tuh. Dendeng dia, dendeng kering. Wah, pantesan best banget sih foodies. Teksturnya bermain banget ya tuh di lidah. Gak heran sih kalau dalam sehari bisa habis sampai 100 porsi soto Padang. Wadidaw, laris manis nih. Foodies kalau mau nyobain juga, datang aja ke Soto Padang Permata di daerah Cibubur. Untuk lengkapnya, foodies bisa scan QR code di bawah ini foodies. Wah, pokoknya nih best banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Uni, tambo cie! Wih, lagi bikin apa nih foodies? Rame banget yang kerja ya. Dari kaum ibu sampai yang muda-muda juga ada. Fix lagi bikin yang spesial, no kaleng-kaleng ini sih. Foodies, sekarang Aldi Tahir lagi sama Munaro yang cantik. Mana ibu-ibu suaranya? Iya, wah seru banget, rame banget. Saya sekarang lagi ada di pabrik dodol dan kue keranjang terbesar. Itu Nyonya Lau 55. Halo ibu-ibu. Nah, Foodies, sekarang nih Aldi udah di tempat pemanggangan daun pisangnya nih. Waduh, ini Foodies beneran loh, panas banget di sini. Biasanya dia berapa lama nih Pak dipanggang? Sebentar doang ya? Oh, oke. Foodies, sekarang habis ini kita mau lihat yang udah jadinya, yuk. You know what foodies? Adonan kue keranjang ini tuh simple banget loh, cuma dari tepung beras ketan dan gula pasir. Sip deh kalau gitu, adonan kue keranjang mentahnya udah ready nih foodies untuk lanjut ke step yang paling lama, yakni proses pengukusan. Butuh waktu sampai 12 jam loh foodies, sampai kue keranjangnya bisa matang sempurna. Belum selesai sampai situ foodies, kue keranjangnya sudah matang, daun pembungkusnya harus dirapikan lagi. Wih, gercep juga nih ya ibu-ibu yang bungkus kue keranjangnya,
Ci, apa kabar Cireni? Kabar baik. Nah, Foodies kita udah sama Cireni nih. Kita pengen tahu ini proses apa nih, Ci? Kue keranjang diapain nih di sini nih? Setelah Iya. tadi kita lihat kan daunnya dipanggang dulu ya. Iya. Terus proses pembuatannya. Ini kue keranjang yang sudah siap dijual. Oh, tapi kenapa ditaruh di sini ya? Kalau ini di dalam rak yang begini ini masih panas ini. Masih panas jadi didinginkan dulu. gitu. Setelah dingin dikeluarin baru siap di packing dijual. Nah, kalau bentuknya kayak begini, Foodies pasti udah gak asing dong ya. Kalau baru matang banget, kue keranjangnya tuh masih terlalu kenyal Foodies. Makanya wajib masuk proses pendinginan paling nggak sampai seharian. Tapi katanya nih, ada juga loh yang suka kue keranjang yang baru matang. Ya, balik lagi ke selera ya Foodies. Mumpung udah ada kue keranjang yang ready nih, bisa kali Aldi sekalian kamu icip-icip dan spill dong rasa kue keranjang yang legend ini. Ya aske. Lembut banget Foodies. Berasa banget tepung beras dan juga gulanya. Manis banget. Enak. Ini cocok banget nih makan sore-sore sambil ngopi. Foodies pasti bertinggi-tinggi deh. Kenapa kue keranjangnya bisa punya warna merah kecoklatan yang cantik kayak begini? Padahal bahan dasarnya nggak ada gula merah ataupun gula aren sama sekali. Nah ini Foodies karena tepung beras ketan yang udah diperam selama berminggu-minggu itu loh. Adonan tepung beras ketan ini biasa disebut sebagai adonan biang. And of course yang dipakai tepung beras ketan dengan kualitas jempolan. Makanya nggak ada rasa atau aroma tengik gitu loh di kue keranjangnya. Wah pokoknya mah cucu em. Makan receh, menu receh tapi rasa tidak recehan. Bukan kaleng-kaleng Foodies, dinginnya enak, langsung jadi satu sama sirup melonnya. Es segar yang satu ini udah ada sejak 44 tahun yang lalu Foodies dan sampai now masih dilayani oleh pemiliknya langsung loh. Wih, salut. Ya deh, daripada makin penasaran makan receh ada di mana nih, langsung aja kita beluskan ke pasar yang ada di kawasan Tangerang. Nah ini dia Foodies, es buntin. Pak, es campur legend. Menunya ada banyak dong Pak Buntin. Ada apa aja Pak? Es campur, lengkap. Terus ada apa lagi yang jadi spesialisnya di sini? Ya, ini bumi angus. Es bumi angus, terus apa lagi? Ada futsal. Futsal tuh apa Pak? Futsal tuh artinya putih salju, serba panjang. putih jadi. Oh, Isinya Foodies. serba putih. Oh, ingredientsnya bahan-bahannya serba putih iya, warnanya. Kirain warnanya. futsal yang itu. Yes Foodies, Pak Buntin merupakan pemilik pertama tempat ini. Beliau bersama sang istri dari dulu sampai sekarang turun tangan langsung melayani para pembeli. Jadi nggak ada itu yang namanya pegawai. Selain es putri salju, di sini juga menyediakan berbagai jenis jus buah dan minuman segar lainnya. Es yang tersedia juga beragam. Salah satunya ini nih Foodies. Aduh Foodies, ini kalau kata saya kenikmatan yang hakiki. Wih, Pak Buntin. Ini bener segini banyak Pak? Hah? Nggak heran kalau legend dan masih jaya sampai sekarang. Setuju banget Rakes, karena ini es bumi hangus ya kan Foodies, maka sirup dan susu yang dipakai berwarna hitam atau gelap dong. Nah kalau es campur, es teler dan es putri salju menggunakan susu putih dan juga sirup yang lebih berwarna-warni. Nah ini Foodies, udah jadi es bumi hangus. Sekarang Foodies saya mau nikmatin ini karena pasti enak banget. Pak, saya penasaran Pak Buntin, harganya berapa satu porsi ini? 15.000. 15.000? Iya. 15.000 tuh bukan hanya untuk item es buah hangus aja ya Foodies, tapi semua jenis es yang ada di sini. Wah, ini mah bisa traktir minum es satu RT nih. Yaudah yuk, mari yuk Foodies kita mukbang es jus mumpung cuacanya terik dan mendukung banget nih buat santap yang segar-segar. Kita coba dari yang
es bumi hangus Foodies. Kita seruput dulu nih. Rasanya pasti udah jadi satu nih. Tadi ingat nggak Foodies, ada message-nya terakhir di atas toppingnya. Sebelum dikasih es, message-nya kesedot. Berarti lumayan tuh message. Bisa dinikmati tanpa dipakai sendok. Foodies, ini isian esnya tuh melimpah banget loh. Ya gimana enggak, uang dalam satu es itu bisa ditaruh 5-10 macam isian. Jelinya juga nggak lembek sama sekali loh Foodies, malah kayak kenyal dan enak banget pas digigit. Sip, bumi hangusnya udah enak banget. So, gimana tuh untuk rasa saingannya yang serba putih Rakesh? Bukan kaleng-kaleng Foodies, dinginnya enak. Langsung jadi satu sama sirup melonnya, langsung jadi satu sama jelinya, kenyalnya. Buah lecinya berasa karena fresh, dia seger, buah leci asli. Buah melonnya juga berasa digigit. Terus kenyal tapi agak keras-keras dikit. Kolang-kalingnya nggak biasa, kolang-kaling tuh enak banget. Es futsal atau putri salju ini memang punya ciri khas dan rasa kebalikannya dari es bumi hangus. Susu putih yang super duper creamy berpadu dengan sirup melon. Wah, kawin bener deh sama isiannya Foodies. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Saya mau kokop lagi Foodies, kelamaan pakai sedotan.